Oke, baik. Sudah direkam. Oke, kita lanjutkan. Peer-to-peer lending seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ini resikonya sangat besar. Resiko di satu sisi resiko tidak terbayarkan dan resiko sulit membayarnya dan sudah banyak difilmkan ya, tentang hal ini, tapi bukan peer-to-peer lending, tapi sejenis dengan hal itu di film Shopaholic zaman dahulu yang terbaru kalau tidak salah. Ada yang tahu nggak judul filmnya apa? Kemarin ada keluarga saya yang nonton, saya agak lupa judulnya. Pay Letter, apa ya? Ada judul film Pay Letter? Ada nggak? Coba nanti dicek. Intinya tentang itulah. Kalau Shopaholic itu tentang kartu kredit, kemudian Trukos itu tentang biaya berapa yang dibayarkan, dan yang Pay Letter, seingat saya tentang Pay Letter judulnya. Nah, ini dua sudah diperbesar. Terima kasih. Kita lanjut ya. Itu ya Razin ya. Menjaga terjadinya resiko gagal bayar sebenarnya bukan pemerintah, tapi lebih ke masyarakatnya. Kalau saya sebagai orang yang disarankan untuk memberi pertimbangan ke pemerintah adalah ya, sebarkan edukasi tentang bahaya pinjam meminjam. Seperti apa yang saya jelaskan di bab 1 buku saya, yaitu tentang peringatan pinjam meminjam ini bermudah-mudah dalam utang itu sudah diperingatkan gitu bahayanya oleh beberapa tokoh zaman dahulu. Dan di Lateral Thinking 2 juga sudah saya sampaikan. Ada juga buku merah, sebentar. Saya coba carikan sebentar ya. Buku merah apa namanya? Ini silahkan nanti di ini. Nah, ini dia. Silahkan ini fatal berhutang dari komunitas mereka yang pernah mengalaminya gitu ya. Jadi saya punya buku ini diberi orang. Intinya jangan baca di judulnya ya. Jadi lebih kepada saya letakkan di kolom chat. Nah, ini. Ini adalah kisah-kisah dari orang yang pernah mengalami. Nah, itu silahkan disimpan linknya. Semoga nanti ada. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena saya mempelajari daripada mengalami gitu. Ada beberapa hal yang kita perlu alami dulu untuk belajar, dan ada beberapa hal yang ya kita nggak harus mengalaminya jika hal itu berbahaya. Misalkan kit terjun dari lantai 3 itu sakit loh, membahayakan. Ah, masa sih Pak? Saya coba. Ya nggak gitu juga gitu. Kena api itu panas. Apakah kita akan mencobanya? Listrik itu sakit. Apakah dicoba? Ya jangan. Cukup aja percaya dengan perkataan orang. Bahkan kadang-kadang orang yang mengatakan itu juga perlu merasakannya. Jadi hati-hati dengan peer-to-peer. Nah, itu ada buku orang-orang yang pernah berinteraksi dengan utang dan menyatakan tentang pengalamannya. Kalau kita statistikan, to be honest, mungkin nggak sih? Mungkin nggak sih ya gitu? Mungkin nggak? Ada 100 orang yang pernah berutang, berapa persen sih orang yang mengatakan, wah saya sukses karena meminjam dana. Misalkan ada 100 meminjam dana, let's say jumlahnya berbeda-beda. Berapa persen dari mereka yang testimoni, oh nggak apa-apa gitu. Karena utang itu penting. Karena selama saya mempelajari tentang hal ini, malah banyak yang testimoninya itu negatif. Padahal pelajaran yang kita pelajari, yang kita ajarkan di ekonomi, itu, oh berutang itu gini, kalau tidak berutang tidak sukses. Oke, let's say ada 10 daerah, ada 10 negara yang menggunakan utang luar negeri, bahasanya gitu. Berapa persen sih persentase kesuksesannya? Nyampe nggak 90%? Anggaplah 9 dari 10 negara yang meminjam negara berkembang menjadi negara maju. Nyampe nggak 90%? Atau jangan-jangan hanya 4 dari 10, 40%-nya. Apakah ketika kemungkinan berhasil 40% itu tetap dilaksanakan? Apakah hanya berpikir saja? Kalau saya menjadi orang yang rasionalis, ya ayo kita buktikan 10 negara melakukan utang luar negeri, berapa persentase suksesnya? Kalau sampai 8 dari 10 itu sukses, dari negara maju, dari negara berkembang menjadi negara maju,
Oke, kita terapkan itu. Tapi kalau tidak, ya berarti ya jangan gitu. Berani nggak seperti itu kan gitu pertanyaannya. Ada nggak buktinya? Oke, itu yang EP ya, apalagi anak-anak EP yang wah, utang. Nah, coba buktikan, ada nggak bukti empirisnya berapa sih di persentase dari negara-negara yang berhasil dari utangnya? Kalau di bawah 50% ya berarti kemungkinan berhasilnya sangat rendah kan gitu. 50-50-nya sangat rendah. Itu ya, ada Cahaya kan di sini. Bisa nggak jawab Cahaya? Bisa nggak? Proof me, buktikan ke saya utang itu bisa menyebabkan negara menjadi maju. Oh ada Pak, 1-2 lah. Kalau kita kalkulasi, kemungkinan berhasilnya berapa sih? Wong kita aja di ilmu sosial ada error 5%. Jadi kemungkinannya 95%. Asumsi ya itu ya, asumsi. Negara ada nggak yang terbukti sukses? Di antara 5 deh, berapa? Apakah ada 3? Apakah ada 4? Apakah hanya 2? Seiring meningkatnya penggunaan big data, oke. Apakah ada risiko bahwa bisa jadi Razin. Saya jawab bisa jadi. Kemungkinannya besar. Apakah risiko? Karena apa? Dulu ada seorang pakar mengatakan apa yang berharga zaman dulu? Emas. Kemudian minyak, oil and gas. Kemudian apa? Data. Nah, jadi apa yang bisa menjadi barang berharga zaman dahulu kala masih emas dan perak. Orang-orang menganggapnya seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Garam. Garam itu pernah menjadi barang komoditas. Rempah-rempah pernah. Habis itu oil and gas. Oil and gas lumayan lama ya. Setelah oil and gas, fiat money, dolar kan itu. Setelah itu apa? Data. Jadi ada yang mengatakan pakar itu apa yang menjadi penting dari zaman ke zaman, apa yang diinginkan manusia itu berubah-ubah. Nah, sekarang eranya adalah era data. Makanya orang yang memiliki data akan bisa melakukan dominasi pasar. Itu menurut pakar. Saya juga dengan perspektif ini, wallahu alam bisawab ya, benar atau tidak, ya mari kita saksikan, mari kita buktikan bersama-sama. Apa iya punya banyak data itu bisa memprediksi, bisa iya, dan bisa iya sekali ya. Jadi saya belum membuktikannya ya Razin ya, tapi itulah kata pakar dan apa yang terjadi saat ini memang seperti itu. Data diperjualbelikan dan nilainya besar. Buktinya apa? Penjahat pun menggunakan data untuk melakukan phishing dan penipuan gitu. Oke. Jadi dan juga adanya big data membuat kita lebih mudah memvisualisasikan tempat-tempat atau hal-hal yang kita inginkan. Misalkan kita sekarang saya sendiri membeli barang itu, melihat fotonya dari jarak jauh, memutuskan untuk beli. Yang dulu kita harus berangkat, datang, kemudian melihat barangnya, baru memutuskan untuk beli. Gitu. Oke, itu ya Razin ya, kita lanjut. Sahla, Lala, bagaimana? Oke, menyikapi perkembangan, maksudnya bagaimana ini? Ya tidak masalah sih. Oke, menyikapinya, saya rasa ini tidak ada masalah. Ini lebih kepada teknologi untuk mengidentifikasi kita dan dengan biaya yang murah ya menurut saya. Pertanyaannya bingung. Ada yang bisa menjelaskan nggak maksud Lala ini gimana ya? Menyikapi ya sudah. Kalau seharusnya menyikapi, memangnya yang dilakukan sekarang tidak seharusnya ya. Saya agak bingung dengan pertanyaannya ya. Ya tidak ada masalah. Kalau jawaban saya untuk sepemahaman pertanyaan ini seperti yang sebelumnya, yaitu ya meningkatkan literasi, memahamkan mereka tentang bahaya dan keuntungan melakukan investasi, melakukan aktivitas, dan supaya tidak terjadi kerugian. Karena oikos adalah pengelolaan keuangan rumah tangga. Berarti rumah tangga terkecil adalah rumah tangga individu. Berlanjut ke keluarga, berlanjut ke komunal, berlanjut ke regional, berlanjut ke rumah tangga nasional, baru global. Jadi ekonomi itu berawal dari itu. Makanya saya menulis perencanaan keuangan Islami untuk individu dan keluarga. Artinya lingkup terkecil dari pelaku ekonomi. Oke, kita lanjut ya. Karena saya agak bingung. Mau konfirmasi Lala juga tidak ada di sini. Tapi bisa saja tidak memahami dasar keputusan tersebut, membuat keputusan menjadi ikut sistem saja tanpa pengetahuan menggolek. Oke, ini yang kemarin terjadi di UTS kita ya. Apakah? Oke.
Nah, ini untuk menjawab Novia, pertanyaan ini bisa menjadi rumusan masalah. Mari kita uji gitu ke mahasiswa, ke anak muda. Bisa nggak? Berapa? Misalkan ada 100 orang, berapa sih yang merasa terbantu? Kan gitu. Oke. Oke, jadi saya belum bisa mendapat apakah kehadiran ini secara empiris belum pernah dilakukan. Kalau Novia mau menjadikan itu penelitian, itu dijadikan sebagai rumusan masalah, monggo. Tapi kan ekis nih, jadi kita tanyakan kepada para investor pemula, 10 orang atau 100 orang samplingnya, apakah Anda benar-benar terbantu dengan ini dan bagaimana testimoninya? Itu bisa jadikan sebuah temuan. Oke. Ketergantungan. Nah, apa indikator ketergantungan misalkan? Nah, ketika ini kita jadikan pertanyaan sebuah penelitian, maka bagaimana? Karena saya belum pernah mengamati dan mendapatkan data, jadi saya belum bisa mengatakan iya dan tidak ya. Namun dari prediksi sementara saya adalah yang saya pernah alami, saya pribadi, oke, dengan adanya robot advisor yang dulu untuk mengecek itu perlu menjawab pertanyaan kertas, di buku saya juga ada. Pak Itu Amin, permisi Pak. Iya. Ini share screen-nya masih yang di buku merah, Pak. Oh ya ampun. Oke, terima kasih sudah disampaikan. Oke ya, ini ya. Terima kasih. Siapa ini tadi? Aziza ya? Kalau nggak disampaikan kan tidak tahu. Oke, ini ya, robot advisor. Ini pertanyaan tadi yang, ini berarti masih di merah tadi ya? Salah ini tadi ya? Iya Pak, tadi pas. Oh, kok nggak diingatkan dari tadi kalian? Oke, kita keempat. Jadi, ini bisa menjadi rumusan masalah kalau menurut saya terkait dengan penggunaan robot advisor di dalam minat mahasiswa untuk lanjut atau tidak lanjut melakukan aktivitas investasi. Menarik ya Novi ya, bisa ini jadikan sebuah rumusan masalah. Jadi kalau kamu ingin mendalami ini, baca artikel, baca jurnal untuk ini jadi ide skripsi kalau bisa ya, karena ini menarik, menciptakan ketergantungan. Ini bisa diuji juga. Jadi artinya adalah kalau pengalaman saya pribadi ya, di buku saya di bagian awal itu ada namanya checklist, financial checklist. Apakah Anda termasuk yang siap, belum mengetahui sama sekali, atau sudah advance gitu. Jadi nah berarti saya membuat itu alat ukur gitu, alat ukur yang saya letakkan di buku. Jadi seperti post-test dan pretest. Sudah siap menerima pelajaran atau pengetahuan awalnya belum tahu menjadi tahu, itu. Dan diingatkan juga ya ke Angel dan kawan-kawan, saya membuat post-test untuk setiap mata kuliah yang saya ajar untuk melihat apakah apa yang saya sampaikan itu menambah pengetahuan apa tidak, atau justru yang sudah di awal sudah tahu banget menjadi sangat tahu. Oke, ini jadi di sini saya rasa sebagai pertimbangan ya, bukan sebagai keputusan akhir. Meskipun disarankannya A, ketika kalian memang merasa A, ya silahkan diikuti, tapi ketika ini tidak cocok dengan saya, ya sudah, jangan diikuti. Tapi itu sudah lumayan cukup membantu untuk mengidentifikasi profil resiko bagi investor pemula. Oke, itu Novia. Mahen, ada orangnya di sini? Enggak ada? Oh, ada. Ada, Pak. Oke, semakin dinikmati. Dinikmati apa diminati nih? Diminati itu, Pak. Diminati kan? Wah, ini kelompoknya Aziza dinikmati itu gimana? Wong saya belum punya kripto, bagaimana menikmatinya? Pertanyaannya, konvensional itu maksudnya yang apa saja jenisnya yang kamu maksud konvensional? Kalau dari yang saya maksud itu mungkin seperti emas gitu, Pak. Oh, oke. Udah, emas saja? Iya, Pak. Saya bandingannya sama emas. Emas, oke, baik. Oke, emas, saya perjelas. Ketika Anda membeli emas, ini emas batangan ya, bukan emas perhiasan. Karena emas perhiasan bukan investasi. Harganya tidak akan lebih tinggi dari nota yang tertulis. Silahkan dibuktikan. Dari cerita keluarga dan dari artikel-artikel yang saya pelajari dan dari pernyataan-pernyataan orang, dari data-data yang saya peroleh, perhiasan, ketika Anda menggunakan, yang perempuan beli perhiasan, emas, gelang, perak, kalian gunakan, harga jualnya tidak akan lebih tinggi dari yang tertera di nota. Dan harganya dikendalikan oleh toko emas, toko perhiasan maksudnya.
Tapi ketika emas batangan yang kalian beli, oke, kemudian kalian simpan untuk mencapai tujuan keuangan, itu namanya bukan investasi. Itu namanya hedging atau melindungi nilai. Supaya nilainya tidak tergerus, supaya tujuan keuangan bisa dicapai dengan menyisihkan emas. Oke, emas saya kategorikan hedging, bukan investasi. Dari apa yang kita definisikan di kelompok pertama ya, di pengantar, di kelompoknya Razin, Lala, Novia, Kip, itu kan membahas tentang definisi investasi di kelas ini. Kita redefinisi atau mendefinisikan ulang, redefine investment biar sejalan dengan makro, biar sejalan dengan ekonomi, bukan hanya melipat gandakan harta dengan cara yang bebas tanpa memandang legal ilegal. Orang jualan narkoba itu secara rumus investasi nggak masalah, tapi secara etika, secara aturan melanggar. Di luar negeri jualan tubuh, prostitusi itu investasi karena mendatangkan keuntungan, ya. Kemudian apa lagi? Las Vegas, judi, itu investasi. Kenapa? Menghasilkan keuntungan. Nah, kalau kita menggunakan definisi umum, berarti prostitusi itu investasi. Pornografi investasi. Tapi kan bertentangan dengan aspek sosial. Jualan bir investasi nggak? Investasi. Tapi bertentangan dengan norma dan etika. Berarti karena kita konteksnya di Indonesia, maka investasi yang tidak bertentangan dengan segala aspek, baik itu undang-undang, baik itu norma, baik itu aturan agama, maka investasi adalah sesuatu yang menghasilkan tanpa bertentangan dengan aspek di luar yang saya sebutkan tadi, yang sudah saya sebutkan maksudnya ya. Pak, investasi perusahaan rokok gimana? Nah, itu kontroversial. Itu kontroversial. Kenapa? Itu kan makruh. Nah, makruh gimana? Menyengsarakan orang. Masuk investasi nggak? Wallahu alam. Oke. Intinya pendapat saya adalah itu makruh, sesuatu yang membahayakan orang. Di luar negeri, jualan narkoba, investasi, yang penting menghasilkan, kan bahaya. Jadi, di sini emas kategorinya adalah hedging. Emas masuk kategori investasi ketika Anda buka toko emas, berjualan perhiasan, ya kan? Melakukan perdagangan, itu investasi. Kemudian, yang saya lakukan sebagai distributor emas, saya menjual emas, tujuannya bukan mencari untungan, tujuannya adalah percuma saya kalau mengedukasi orang untuk hedging, untuk melindungi nilai, untuk merencanakan keuangan, tapi saya sendiri tidak punya instrumen untuk menjadikan pegangan gitu. Saya distributor. Jadi kenapa saya menjadi distributor? Karena iya ya, kalau saya mengedukasi orang, tapi saya tidak bisa memberikan solusi, itu kayak kurang gitu. Silahkan beli sendiri kan kurang. Tapi kalau mau menggunakan produk saya monggo, tidak monggo. Artinya saya mengajak orang-orang, ayo kita amankan aset kita. Dan ketika itu saya memutuskan untuk menjadi distributor untuk memudahkan orang mengamankan asetnya. Tapi beberapa orang yang menganggap itu sebagai keuntungan, biasanya saya bilang, pelajari dulu. Invest in yourself, kalau sudah paham tujuanmu apa, baru boleh beli. Kalau belum, saya minta belajar. Jadi saya tidak asal menjual, tapi pelajari dulu. Ini cold money atau hot money, ini untuk kebutuhan atau sedang tidak digunakan, maka saya menjual. Dan beberapa orang bilang, emas yang saya jual lebih rendah dibanding pasaran ya, karena tujuan saya adalah edukasi dan mengamankan. Itu contohnya ya. Jadi seperti itu. Yang kemarin beli emas, mungkin kalau dibandingkan dengan apa yang saya jual, itu mungkin lebih rendah dibanding harga pasaran. Karena ada teman bilang, Pak, kok bisa sampai lebih murah dibanding Pegadaian? Gitu. Jadi ya karena memang distributor kan gitu. Nah itu ya. Jadi kalau emas konvensional, seperti contohnya ini, okay, itu bukan investasi sampai Anda melakukan jual beli emas. Kalau hanya disimpan saja, itu namanya hedging, Mahen. Bedakan dengan kripto. Apa tujuan kripto? Bisa nggak disimpan untuk mencapai tujuan keuangan? Kan dia naik turun tuh, fluktuatif. Kalau emas disimpan untuk tujuan keuangan, relatif naik dari tahun ke tahun. Tapi kalau tujuannya dibeli, dijual untuk mendapatkan keuntungan, saya tidak sarankan. Oke, saya tidak sarankan. Kalau kripto, karakteristiknya seperti itu. Kripto, karakteristiknya seperti itu. Jadi, apakah masih layak digital? Ya, kembali lagi ke kepercayaan. Kalau saya pribadi, karena kripto itu membutuhkan instrumen-instrumen lain untuk mendukungnya, maka saya tidak
prefer. Emas, dia bisa berdiri sendiri. Emas bisa berdiri sendiri. Dia tidak perlu internet, dia tidak perlu paket data, dia tidak perlu gadget untuk dianggap berharga. Dia berdiri sendiri. Terbakar, kebakaran, dilebur, utuh. Kripto, kita bandingkan. Memerlukan akses internet? Iya. Memerlukan gadget untuk melihatnya? Iya. Memerlukan listrik? Iya. Jadi sangat tergantung dengan 3 hal ini. Perlu listrik, perlu gadget, perlu internet. Pak, Anda kripto tanpa internet bisa untuk transaksi? Nggak bisa kan? Bisa kamu menjual kripto tanpa ada gadget? Nggak bisa. Tanpa ada laptop, tanpa ada HP? Nggak bisa. Tanpa ada listrik? Nggak bisa. Berarti kripto sangat rentan. Bahkan lebih rentan dibanding fiat. Fiat ada fisiknya. Perlu lampu, perlu listrik? Tidak perlu. Perlu internet? Tidak perlu. Perlu gadget? Nggak perlu. Dia berdiri sendiri. Tapi kebakar, hilang. Ditarik sebagai alat tukar, tidak punya nilai. Jadi barang antik. Barang antik nggak bisa untuk transaksi. Berarti meskipun itu bentuknya fisik, tapi masih memiliki kelemahan. Kelemahannya -1. Hanya dia apa ya? Ini lebih unggul dibanding kripto ya. Dan kripto hanya laku di sesama orang yang menganggap itu berharga. Kalian misalkan ini, Pak, saya beli emas Bapak dengan kripto, saya tidak layani. Pak, saya beli buku Bapak dengan kripto, saya nggak mau. Berarti kripto lingkupnya terbatas, hanya orang-orang yang menghargainya saja. Kalau kita persentase satu dunia yang menganggap kripto berharga, berapa persen sih? Nyampe nggak 10%? Pertanyaannya di situ. Indonesia yang menganggap rupiah berharga itu masih 90% menganggap rupiah berharga. 90% plus. Pertanyaannya, kripto satu dunia berbanding dolar, berbanding fiat money, berapa persen penduduk dunia yang menganggap kripto berharga? Oke, gitu ya. Adapun orang-orang ngomong kripto, itu tujuannya apa? Supaya makin banyak orang ikut kripto. Coba kamu persentasekan, Mahen. Kripto itu berapa persen sih yang menganggap berharga? Itu ya, pertanyaannya di sana ya. Jadi silahkan nanti diadakan perbandingan, diadakan checklist. Oke, resikonya. Karena semakin banyak yang menganggap berharga, semakin aman instrumen itu. Emas, satu dunia mengatakan aman. Pakar-pakar mengatakan safe haven. Loh, berarti kan terbukti. Dibandingkan dengan kripto, aduh, tidak bisa, tidak comparable ya, tidak comparable, tidak bisa dibandingkan. Oke, alhamdulillah terakhir, Sofwan tidak ada dalam peer-to-peer lending. Maksudnya gimana? Kelompoknya Aziza, Jian Cahaya Taris bisa memperjelas nggak ini maksudnya Sofwan itu gimana ya? Izin masuk Pak. Jadi maksudnya Sofwan ini kan kemarin itu di slide ada bagan gitu kan Pak terkait mana bagan mana sih? Slide berapa? Agak awal di atas lagi Pak. Ini sudah di PDF kan dan di-upload di Drive ya? Belum Pak. Kami tunggu belum? ini untuk sekalian notulensinya. Belum diserahkan ke Angel? Belum supaya menjadi jariah, nanti ketika saya ngajar lagi kan ini bisa saya sharing ke mereka dan ini boleh dijadikan patokan, tapi jangan di copy paste gitu. Jadi nanti bisa dibaca oleh adik-adik tingkat kalian. Yang mana? 11, Pak. Slide 19. 11. 12 nih. Ini. Next. Ini. Nah itu kan ada borrower terus ada crowdfunders itu. Si Safwannya ini menanyakan yang mana yang paling diuntungkan dan dirugikan Pak ketika terjadi gagal bayar. Oke, baik. Ini gambarnya dari mana? Dari jurnal Pak. Oh, jurnal. Oke. Saya juga belum mempelajari ya mekanisme peer-to-peer lending. Siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan ketika terjadi gagal bayar ya? Iya. Ya kalau gagal bayar semuanya rugi dong, harusnya ya. Kalau case-nya gagal bayar, semuanya dirugikan harusnya. Kalau tidak terjadi gagal bayar, yang diuntungkan, semuanya diuntungkan. Pertanyaannya agak rumit ini. Oke, saya ubah aja ya. Jadi, siapa yang, gini, Sofwan, jawaban saya adalah, ketika tidak terjadi gagal bayar, semua senang. Ketika terjadi gagal bayar, semua tidak senang. Kenapa?
ketika tidak gagal bayar, maka diasumsikan yang pinjam dapat keuntungan sehingga bisa membayar, yang meminjami dapat kembali pokoknya balik plus return-nya. Kita bahas return dulu. Oke, kita bahas return dulu. Bentuk return macam-macam. Yang tadi sudah saya sampaikan, return bisa diperoleh dari debt secara umum, yaitu usury, yaitu bunga yang pasti dilarang, sama return dari bagi hasil dari prosentase dividen bahasa modernnya. Nah, itu ya intinya gitu. Jadi ketika ada keuntungan semuanya happy. Kemudian siapa yang dirugikan ketika gagal bayar? Yang punya usaha ya nggak berhasil, yang meminjami tidak berhasil. Berarti kedua-duanya mengalami kerugian. Tapi ketika terjadi gagal bayar dengan sistem utang piutang berbunga, maka borrower tidak dirugikan. Borrower, crowdfunder atau yang meminjami tidak dirugikan. Karena apa? Dia masih punya jaminan. Makanya saya katakan yang menyebabkan lingkaran setan terjadi kaya makin kaya, miskin makin miskin, ya sistem ini. Ketika gagal bayar, borrower sudahlah nggak ada untung, tapi tetap diminta untuk mengembalikan pokoknya plus bunganya. Kalau tidak bisa gimana? Jaminan dijual. Berarti crowdfunder diuntungkan. Tetap untung, baik gagal maupun tidak gagal. Tidak gagal bayar diuntungkan, gagal bayar diuntungkan. Karena ada apa? Jaminannya bisa dijual. Inilah usaha yang tidak mau rugi. Makanya sistem kapitalis itu menyebabkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Yang miskin kalau untung tetap bayar, tetap untung. Ketika gagal bayar, sudahlah jatuh ketimpa tangga. Kenapa ketimpa tangga? Bayar pokok plus bunganya. Yang di sini makin kaya, sini makin miskin. Makin banyak gagal bayar, maka makin dalam jurang pemisah antara si borrower dan crowdfunder. Gitu, Sofwan. Oke? Jadi ketika gagal bayar, crowdfunder dengan sistem dengan sistem utang piutang berbasis riba, berbasis bunga, ya tetap untung. Karena apa? Ada jaring pengaman, yaitu apa? Jaminan yang dijaminkan. Kan dikejar terus tuh. Oke, gitu ya. Jadi itulah yang dalam satu buku merah tadi dikatakan ketika membayar kepastian, yaitu utang plus bunganya, dengan ketidakpastian, yaitu usaha yang dilakukan borrower atau kegiatan konsumsi yang dilakukan borrower. Makanya orang-orang itu lebih nyaman memberi pinjaman kepada PNS, pegawai tetap, karena punya penghasilan yang tetap, tidak seperti fluktuasi pedagang. Tapi pedagang itu memiliki fluktuasi pemasukan. Kalau pegawai tetap, ini menurut ini ya, terakhir kita tutup dengan menurut salah satu pegawai bank, Mas, yang menyebabkan NPL, non-performing loan, atau NPF dalam bank syariah non-performing finance, baik lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan yang melakukan aktivitas seperti itu, yang berbasis bunga ya, itu dan juga berbasis peminjaman dana, itu yang membuat atau yang menyebabkan tingkat NPL dan NPF tinggi, non-performing finance and loan, adalah ketika dipinjam, ketika dana itu tidak digunakan usaha. Kalau ada usaha kan ada harapan income yang terjadi atau generating income masih. Tapi kalau dia itu pegawai tetap, sistemnya gaji, kan pendapatannya hanya bersumber dari gaji katanya. Tapi asumsi pegawai lembaga keuangan itu aman karena tiap bulannya ada yang tetap. Tapi menurut salah satu pegawai bank, dia bilang secara data, itu kan secara asumsi ya, yang pertama tadi kan secara asumsi, secara pemikiran para ahli. Ini secara real. Dia cerita, malah justru yang meminjam dari pegawai ini rentan untuk mengalami gagal bayar. Kenapa, Mas? Literasinya masih rendah, manajemen risiko dan manajemen keuangannya keuangan keluarga terutama masih rendah. Keinginannya tidak terbendung, ingin itu, ingin ini, alokasi dananya tidak menentu, karena memang literasinya rendah lagi-lagi. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang kalau ada sebuah peristiwa
yang menyebabkan dana gajinya digunakan misalkan naudzubillah ya untuk pengobatan, untuk sakit, hal-hal tidak terduga, maka mereka tidak punya pendapatan di luar penghasilan tetapnya, di luar gaji pokoknya. Beda dengan pengusaha yang masih ada barang yang untuk dijual belikan. Itu menurut banker, bukan menurut pendapat ahli. Apa yang kita pelajari di kelas sebatas asumsi yang pertama dan orang menganggapnya iya, iya, iya. Nah, saya termasuk pengajar yang ketika mengajar itu cross check dengan fakta. Ini asumsinya gini, apa iya terjadi? Nah, itu yang saya selalu merasa kurang puas dengan apa yang dipelajari, sehingga yang saya ajarkan juga sama, ya cross check, jangan hanya belajar tapi juga lihat faktanya. Kenapa? Yang kita pelajari di bidang ekonomi, saya bisa katakan apa yang saya pelajari dulu sampai sekarang yang saya baca itu memang 80%, 70% sampai 80% ya, itu ada yang berbasis realita, ada yang berbasis asumsi. Kemudian karena saya bidangnya adalah ekonomi Islam, maka saya cross check juga. Ayatnya gimana, fakta sejarahnya seperti apa, dalilnya ada apa tidak gitu. Jadi selalu melakukan cross check antara di lapangannya seperti apa sehingga saya bisa menyampaikan oh ini loh dari pegawai. Dan ketika saya mendapatkan itu biasanya saya olah dulu, dianalogikan dulu, iya juga ya. Ketika dia terjadi permasalahan mengobatkan anak, otomatis ya angsurannya. Terus penyebab lainnya juga literasinya masih rendah, alokasi dananya masih kurang. Makanya itu yang akhirnya membuat saya terbetik untuk oh iya, bagaimana cara menyebarluaskannya? Ya sudah, dengan menulis buku, barangkali dengan mengedukasi, dengan mengajar, dan ini nanti juga karena ini materinya lebih umum, manajemen investasi, berbeda dengan kelas-kelas lainnya, maka nanti mungkin akan saya upload di YouTube, bukan hanya di Drive, tapi saya letakkan di YouTube untuk edukasi juga. Saya rasa itu ya, kita cukupkan. Utang saya sudah lunas untuk menanggapi semua pertanyaan yang ada di kelas, meskipun banyak libur di hari Jumat. Oke, jika tidak ada pertanyaan bisa kita cukupkan. Mohon maaf, 1 jam lebih ya, 1,5 jam ya. Oke ya, tidak ada pertanyaan lagi ya, habis ya, lunas ya, kelompok 9. Betul kan? Sudah, Pak. Oke, lunas. Oke, berarti giliran kalian menjawab pertanyaan saya di ujian. Oke. Saya lupa, ini dia. Kisi-kisinya saya sampaikan juga di sini deh. Jika ada pertanyaan dari kelompoknya, kemarin saya sampaikan itu kan tidak ada anggota kelas. Jadi saya buat video dengan kelas lain, dengan adik tingkat kalian, semua pertanyaan saya tampilkan. Ini dia kisi-kisinya, sudah terlihat. Oh, kamu ngetik di chat, nggak kelihatan siapa namanya, karena ini Google Meet bukan Zoom. Jadi ketika saya membuka filenya ya, kan filenya di satu browser yang sama, tidak kelihatan seperti Zoom yang cungkling gitu. Oke, ini ya. Jadwalnya Senin 18, pekan kedua. Waktunya 100 menit. Karena kalian semester 6, hanya boleh membuka catatan open book. Boleh dibuka. Segala bentuk komunikasi tidak boleh, semua perangkat diletakkan dalam tas. Ya. Jujur daripada hasil, lebih bangga dipelajari, huruf yang mudah dibaca, jangan lupa kalau yang tidak mudah dibaca nanti saya skip koreksinya karena menyulitkan gitu kan. Oke. Bukan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Oke. Nah, ini ada nomor soal, ada pertanyaan ujian, bobot nilai total 133, nomor 1 total nilai 5. Oke, semoga tidak ada AI yang bisa memunculkan tulisan ini ya. Nanti ada video, tolong prediksi soal ini. Wah, bahaya juga AI ini ya. Ini dia, oke, pertumbuhan menurut Anda apakah total 6, nomor 4, 6, nomor 5, 8, nomor 6. Nah, ini ya, clue UAS-nya ada kelihatan putih-putih ya. Ada tabel, hati-hati, ini mencocokkan antara kegiatan investasi dengan contohnya. Nomor 7, menurut Anda gitu kan. 8, ini isian ya. Oh, kayaknya isian ini ya. Ada ABC, ini juga sama, pemahaman.
menurut Anda gini 6, 11, open book. Jadi silahkan dicari jawabannya di buku yang kalian miliki dan bukunya cetak. Catatan boleh, rangkuman boleh. Dan ini ada soal bonus atau biasanya di kelas X saya sebut soal sunnah, ini bobotnya. Apa itu? Oh ya, ada footnote. Perhatikan juga, jenis aktivitas keuangan dapat digunakan lebih dari 1 kali. Gitu ya. Jadi perhatikan itu, kemudian perhatikan juga ini. Dijawab kemungkinan akan mendapat tambahan nilai, tidak dijawab rugi. Karena apa? Membiarkan kesempatan terlewatkan. Nah, 7% itu di luar nilai yang 133. Berarti ketika sudah 100%, kalian dapat nilai 79 misalkan. Ini dapat nilai 6 gitu. Itu sudah A. Kalian dapat nilai 80. B+ kan? Nah, menjawab ini menambah nilai bisa A. Tapi kalau nilainya masih 70 gitu, jawab ini akan dapat tambahan seperti itu ya. Jadi ini bonus. Bagi yang sudah merasa, oh Pak, saya jawab soal yang wajib saja cukup kok, tidak perlu menyempurnakan. Ya sudah, monggo gitu ya. Ini maksimal 100 kata. Ini lebih ke opini ya. Jadi menjawab yang penting beropini itu insya Allah dapat poin lah ya. Tapi kalau ditinggalkan ya sudah. Ibaratnya yang muslim melakukan sholat sunnah itu ada janji pahala, tidak dilakukan ya rugi, menghilangkan pahala, bahasanya seperti itu. Oke, itu soal bonus. Ada pertanyaan terkait kisi-kisi ujian investasi? Cukup jelas ya? Yang belum pernah kelas dengan saya ya surprise gitu aja ya. Yang sudah pernah kelas ya, wah sudah tahulah karakteristik soalnya. Yang belum pernah ya bertanya boleh ke teman-teman bagaimana karakteristik ujiannya. Intinya seperti itu. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika selama mengajar banyak terjadi kesalahan atau baik yang disengaja atau tidak. Semoga tidak bertemu lagi di mata kuliah yang sama. Kalau ketemu lagi ya pilihannya satu. Mau tetap di sini atau pindah kelas gitu ya. Oke, saya rasa itu. Dan Cahaya, kelas pengajar manajemen investasimu yang satunya juga beliau sedang sakit ya, Pak Girin sakit DB. Akhirnya mari kita berharap semoga cepat pulih, cepat beraktivitas. Karena saya bertanya kemarin seketika menjenguk, kelasnya bagaimana Pak Girin? Ya otomatis tidak maksimal Mas, ketinggalan materinya hanya sampai pertemuan 13 atau berapa gitu. Oke, semoga beliau diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali untuk mengajar. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti sampaikan ke Angel ya. Kalau ini sudah di-render dulu baru saya publikasikan di linknya ya.